Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3587, 3588, 3589. Di tengah malam, tiba-tiba, cahaya terang bersinar di langit. Sinar cahaya ini sepertinya meletus dari tanah dan membumbung ke langit. Segera setelah itu, ada getaran di kesadaran semua orang. Seiring dengan gemetarnya lautan kesadaran, terdengar suara marah dan pelan. Untuk yang membunuh Dev, kamu dapat menggunakan kepalanya untuk menukarnya dengan 100 tahun berkultivasi di aliansi penyegel iblis kami. Suara ini milik Zhuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis. Dan suara ini bergema di lautan kesadaran ratusan ribu orang di seluruh dunia surga dan manusia. Di dalam 5 sekte besar, banyak orang tiba-tiba terbangun, mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Hai Dafu tiba-tiba melompat dan melihat cahaya luar yang melonjak ke langit, hatinya sangat terkejut. Dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis adalah sumber daya yang sangat besar. Hai Dafu bergumam pada dirinya sendiri, harus diketahui bahwa aliansi penyegel iblis memiliki kekuatannya sendiri di seluruh dunia surga dan manusia. Dengan kekuatan yang begitu besar dan kultivasi ratusan tahun, sumber dayanya tidak akan pernah habis. Dengan sumber daya sebesar itu, siapapun pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berkultivasi. Apa yang dilakukan Dev ini hingga memprovokasi aliansi penyegel iblis untuk menggunakan transmisi suara 10.000 mil dan bahkan menawarkan hadiah 100 tahun? Hai Dafu bergumam sambil mengenakan pakaiannya dan menuju aula. Saat ini, banyak orang telah datang ke aula 5 sekte besar. Pemimpin sekte Luo juga bangkit dan duduk di atas meja. Saya tidak menyangka kalian semua menerima pesan dari aliansi penyegel iblis. Bagaimana Dev ini menyinggung aliansi penyegel iblis? Hai Dafu melihat semua orang di sana, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, tapi jika aliansi penyegel iblis bisa memberikan hadiah penghormatan 100 tahun, aku khawatir Dev akan mendapat masalah besar. Kata pemimpin sekte yang dari sekte Tianyang. Mungkinkah putra pemimpin aliansi penyegel iblis dibunuh oleh Dev? Selain hal semacam ini, apalagi yang bisa membuat Zhuo Tianzeng begitu marah? Kata pemimpin sekte Yue dari sekte Tianyu. Tidak peduli apa alasannya, sekarang aliansi penyegel iblis telah memberikan hadiah sayembara 100 tahun. Tampaknya hari-hari baik dari 5 sekte besar kita telah tiba. Kita hanya perlu menangkap Dev dan menyerahkannya ke tangan aliansi penyegel iblis. Mulai sekarang, 5 sekte besar kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya pelatihan. Kata pemimpin sekte Chen dari sekte Tianchen. Ya, ayo pergi dan tangkap Dev sekarang, kalau tidak kita akan memberi keuntungan ini pada orang lain. Hai Dafu mengangguk dan berkata, namun, pemimpin sekte Luo tetap diam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Hadiah sumber daya kultivasi aliansi penyegel iblis selama 100 tahun memang sangat menggoda. Namun, mereka tidak memiliki keluhan apapun dengan Dev. Lalu tiba-tiba mereka menangkap Dev untuk ditukar dengan sumber daya kultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Master sekte Luo merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, 5 sekte besar mereka dianggap sebagai sekte yang terkenal dan lurus. Mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terlebih lagi, pemimpin sekte Luo tidak terlalu menyukai aliansi penyegel iblis. Dia juga telah mendengar tentang beberapa tindakan aliansi penyegel iblis, dan Master Sekte Luo juga menganggap bahwa aliansi penyegel iblis tidak tahu malu dengan beberapa praktik yang mereka kerjakan. Semuanya, sekarang kita tahu bahwa Dev bukanlah orang yang membunuh 5 putra kita yang luar biasa. Jika kita menangkap Dev hanya demi mendapatkan hadiah sayembara 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, apa yang akan terjadi pada 5 sekte besar kita? Meskipun hadiah sayembara 100 tahun dari aliansi penyegel iblis itu menggiurkan, jangan lupakan ajaran nenek moyang kita dari 5 sekte besar. Kita adalah sekte yang terkenal dan terhormat. Meskipun ada banyak orang di dunia surga dan manusia yang akan melakukan apapun untuk berkultivasi, kita tidak bisa melakukan ini. Saya harap kita semua bisa menjaga keadilan dan kebenaran di hati kita. Mengenai dendam macam apa yang dimiliki Dev terhadap aliansi penyegel iblis, itu tidak ada hubungannya dengan kita, dan kita tidak akan berpartisipasi. Kita akan membiarkan mereka meninggalkan sekte kita besok. Sekte Master Luo berkata kepada Master Sekte lainnya. Master Sekte Luo, jika kita tidak mengambil tindakan, saya yakin orang lain akan mengambil tindakan terhadap Dev. Apakah kamu hanya akan melihat lemak itu keluar dari mulutmu? Hai Dafu memandang Master Sekte Luo dengan bingung. Master Sekte Hai, tidak ada hubungannya dengan kita, jika orang lain mengambil tindakan. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam masalah ini. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ekspresi muram.
Dia tidak akan memilih untuk membantu Dev, tapi dia juga tidak akan memilih untuk menyakiti Dev. Bagaimanapun, 5 sekte besar tidak ada hubungannya dengan Dev, jadi pemimpin sekte Luo tidak perlu membantu Dev. Master sekte Luo, kami. Oke, saya telah membuat keputusan tentang masalah ini. Ketika Dev dan yang lainnya meninggalkan markas 5 sekte besar besok, kita akan segera menutup kamp dan melarang orang lain masuk atau keluar untuk sementara waktu. Pemimpin sekte Luo melambaikan tangannya. Melihat sikap tegas Master Sekte Luo, yang lain hanya bisa diam karena mereka tidak punya pilihan dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, di antara 5 sekte besar, pemimpin Sekte Luo mempunyai suara tertinggi. Semua orang meninggalkan aula, tapi Haidafu masih memiliki keserakahan di matanya. Tidak mungkin dia melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Di saat yang sama, di kamar tempat Dev sedang beristirahat, Baiqian tiba-tiba terbangun dengan ekspresi panik di wajahnya. Dev, bangun, bangun. Baiqian mengguncang Dev dan membangunkannya. Sudah larut malam, kamu masih mau melakukannya juga? Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Biarkan aku istirahat, Dev berkata tanpa daya. Baiqian ini memintanya dengan sangat keras sehingga Dev tidak tahan lagi. Untungnya, sementara Helena lebih bijaksana dan bermain dengan badak sepanjang hari. Jika Helena ikut mendesaknya ke dalam permainan, Dev benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Cepat dan bangun, aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan di seluruh dunia surga dan manusia. Jika seseorang dapat membunuhmu, dia bisa mendapatkan penghormatan berkultivasi 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Baiqian berkata dengan gugup. Bagaimana kamu tahu? Dev membuka matanya dan menatap Baiqian dengan bingung. Mereka selalu bersama, bagaimana Baiqian tahu tentang perintah pembunuhan aliansi penyegel iblis? Aliansi penyegel iblis menggunakan teknik transmisi suara 10.000 mil dan lautan kesadaranku menerimanya. Kata Baiqian, teknik transmisi suara ribuan mil? Dev tertegun, kamu bisa menerimanya, kenapa aku tidak menerimanya? Teknik transmisi suara ribuan mil ini adalah harta transmisi suara yang tersisa di dunia surga dan manusia pada zaman kuno. Saya mendengar bahwa hanya 3 di antaranya yang ditemukan di seluruh dunia surga dan manusia. Aliansi penyegel iblis punya 1, tapi aku tidak menyangka mereka akan menggunakannya di sini. Teknik transmisi suara ini menggunakan lautan kesadaran kultivator untuk menyebar, namun tidak semua orang bisa mendengarnya, tapi itu acak. Aku yakin seseorang dari 5 sekte besar pasti sudah mendengar beritanya. Ayo cepat pergi, jika 5 sekte besar juga mengetahui berita itu, mereka pasti akan merugikanmu. Baiqian mendesak Dev untuk berpakaian dan pergi. Pada saat ini, hantu tua gunung iblis tua dan yang lainnya juga telah bangkit dan mengetuk pintu Dev. Setelah Dev membuka pintu, penatua hantu gunung iblis berkata dengan cemas, Tuan Chen, aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk Anda dan menawarkan persembahan 100 tahun sebagai hadiah. Saya khawatir seseorang akan menyakiti Anda. Sebaiknya kita segera pergi, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Apakah kamu juga menerima pesan dari aliansi penyegel iblis? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Hantu tua gunung iblis menggelengkan kepalanya, sementara Ji-yun di samping berkata, Tuan Chen, saya mendengarnya, seolah-olah seseorang sedang berbicara di kepala saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu, jadi saya bangun untuk memeriksa, dan menemukan bahwa aula dari 5 sekte besar terang benderang, dan orang-orang ini berkumpul di malam hari. Kupikir itu karena perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis, jadi aku segera memanggil Tuan Hantu Tua dan Tuan Luo untuk datang mencarimu. Sebaiknya kita segera pergi, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi jika kita tidak pergi sekarang. Ji-yun mendesak Dev dengan wajah penuh kecemasan. Helena memeluk binatang badak dan berjalan keluar dari pintu sebelah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jelas bahwa dia belum menerima berita tentang perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Oke, ayo keluar dari sini. Dev mengangguk, meskipun dia tidak mempunyai permusuhan dengan 5 sekte besar, namun dia tidak berani mempertaruhkan kemanusiaan dari 5 sekte besar. Toh, dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, banyak orang bisa berbuat apa saja. Mau kemana kamu terburu-buru di tengah malam? Tepat ketika Dev dan beberapa orang hendak meninggalkan 5 sekte besar, Haidafu memimpin orang-orang untuk menghentikan Dev dan yang lainnya. Kami ingat ada hal lain yang harus dilakukan, jadi kami berencana untuk kembali malam ini. Dev berkata dengan tenang, oh, saya pikir karena 5 sekte besar kami tidak memperlakukan Anda dengan baik dan meminta Anda pergi malam ini juga. Karena ada yang harus kamu lakukan, silakan pergi. Haidafu berkata dalam sekejap. Melihat Haidafu tidak menghentikannya, Dev berpikir bahwa Haidafu tidak tahu tentang perintah pembunuhan aliansi penyegel iblis, jadi dia memimpin beberapa orang dan berjalan menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Tapi ketika Dev melewati Haidafu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan tubuhnya secara naluriah mencoba bersembunyi. Terlihat aura di tubuh Haidafu tiba-tiba meledak, lalu dia meninju Dev. Jika Haidafu tidak mengungkapkan niat membunuhnya sebelumnya dan membuat Dev menyadarinya, dia mungkin berhasil dengan pukulan ini. Wah, aku tidak menyangka kamu akan bereaksi cukup cepat. Haidafu tidak bisa tidak memuji Dev ketika dia melihat bahwa dia telah menghindari pukulannya.
Jika Anda berani mengambil tindakan terhadap Tuan Chen, itu sama saja Anda mencari mati. Melihat ini, hantu tua Gunung Iblis segera melompat dan menendang Haidafu dengan keras, dan pada saat yang sama dia berteriak kepada Dev, "Tuan Chen, cepat pergi, keluar dari sini." Di saat yang sama ketika hantu Gunung Iblis mengambil tindakan, Baiqian dan Luo Shouhai juga mengambil tindakan. Helena dan Ji Yun mengikuti Dev dan bergegas menuju bagian luar dari 5 sekte besar. Hanya dengan bergegas keluar dari 5 sekte besar mereka dapat berharap untuk melarikan diri. Jika mereka terjebak di dalam, mereka pasti akan sial. Saat ini, Dev tidak punya pilihan selain membiarkan hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya mengurus Haidafu, dia hanya bisa bergegas keluar dan memikirkan solusi. Bagaimanapun, 5 sekte besar ingin membunuh Dev. Dan penatua hantu Gunung Iblis tidak perlu membunuh 5 sekte besar sama sekali. Haidafu membawa orang-orang dari sekte Tianhai mereka dan ingin menghentikan Dev, tetapi hantu tua Gunung Iblis, Luo Shouhai, dan Baiqian mencoba yang terbaik untuk melawan, mengulur waktu bagi Dev sehingga Haidafu tidak punya cara untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Saat Dev hendak bergegas keluar dari markas 5 sekte besar, tiba-tiba selusin sosok memblokir pintu masuk kamp. Tidak mudah untuk pergi, pemimpin sekte yang dari sekte Tianyang memimpin orang-orang untuk menghalangi jalan Dev. Master Sekte Yang, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Hadiah aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun sangat menggiurkan, bahkan jika kedua keluarga kita terpecah, itu tidak mengapa, dan hadiah itu sudah cukup membanggakan Sekte Kit di seluruh wilayah selatan. Ketika Haidafu melihat pemimpin sekte yang memimpin orang-orang untuk menghentikan Dev, dia buru-buru berteriak keras. Master Sekte yang tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan sepasang mata serakah. Jelas sekali, dia menghentikan Dev karena ingin mendapatkan hadiah penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Dev memandang pemimpin sekte yang di depannya dan tidak bisa menahan cemberut. Lawan memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, dan ada banyak murid sekte di belakangnya. Bahkan jika Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Alam Ji Yun dan Helena juga terlalu rendah, jadi mereka tidak banyak membantu. Dev tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi bencana baginya. Sekarang hanya 2 dari 5 sekte besar yang mengambil tindakan. Jika 3 sekte besar lainnya juga mengikuti, Dev mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Nak, patuh dan menyerahlah. Aku bisa melepaskan temanmu, pemimpin sekte yang berkata pada Dev. Dev melirik ke arah Helena dan Ji Yun. Dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Dia tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya karena dirinya sendiri. Brengsek, jika kamu berani menyentuh Tuan Chen, bunuh aku dulu. Ji Yun tidak menunggu Dev berbicara, tetapi auranya meledak dan dia langsung melancarkan serangan. Helena bahkan menjerit dan langsung berubah kembali ke bentuk aslinya. Sepasang sayap yang terbakar api terus-menerus mengeluarkan semburan bulu api, dan jeritan bergema di seluruh gunung Tianmo. Bersambung.